Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hukum gravitasi Newton. Jadi hukum gravitasi Newton ini menyatakan bahwa setiap benda di jagat raya ini yang punya massa akan tetap memiliki gaya gravitasi yang sebanding dengan besar massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi setiap massa di benda yang bermassa di jagat raya ini, baik benda kecil maupun benda yang besar, bahkan untuk benda yang seukuran atom, itu memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah bentuk gaya tarik-menarik. Jadi tidak pernah tolak-menolak, selalu tarik-menarik. Jadi gayanya itu besarnya bisa dirumuskan sebagai G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan G ini adalah konstanta gaya gravitasi 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi seperti ini perumusan untuk besar gaya gravitasi atau gaya tarik antara dua benda yang ada di jagat raya ini. Untuk benda yang lebih dari dua, maka berlaku resultan gaya gravitasi. Jadi ini sama seperti kita mencari resultan gaya. Kalau misalnya bendanya berada pada satu garis, misal ada 3 buah benda, paling kurang, jadi ada 3 benda berada di satu garis, benda 1, massa 1, massa 2, dan massa 3. Nah, jika ditanyakan berapa besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda 2, nah, maka di sini antara benda 1 dengan benda 2 itu saling tarik-menarik. Ya. Ini kita namakan dengan F12. Kemudian antara benda 2 dengan benda 3 juga saling tarik-menarik. F23. Maka resultannya itu, kalau secara vektor, ini resultannya itu sama dengan F12 ditambah dengan F23. Nah, cuman karena berbeda arah, kalau nanti hasilnya F12 lebih besar daripada F23, maka ini ada yang bernilai min. Kita anggap aja yang ke kiri atau yang ke kanan yang bernilai min. Tergantung mana yang lebih besar. Karena setiap gaya yang arahnya berbeda, itu harus dikurang. Kalau seandainya arahnya sama, seandainya yang ditanyakan berapa resultan gaya yang bekerja pada M1. Nah, di sini F12 dengan F13 sama-sama searah. Maka dua-duanya nanti bisa ditambahkan. Di resultannya itu sama dengan F12 tambah F13. Dengan syarat di sini dua-duanya positif. Ya, kalau di sini ada yang satu positif, satunya lagi negatif karena arahnya berlawanan. Ambil yang paling sedikit nilainya itu yang negatif, yang sedikit, sedangkan yang banyak itu kita ambil yang positif. Nah, kemudian kalau untuk benda yang berada dengan membentuk sudut, misalkan bentuk bendanya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, ini ada M1, M2, dan M3. Ketiga-tiganya ini membentuk sudut, kita misalkan 60.
ya, 60 derajat. Nah, di sini kalau ditanyakan berapa besar gaya yang bekerja pada M1, nah arah gayanya itu selalu tarik-menarik. Jadi yang namanya gaya gravitasi itu nggak ada gaya tolak, selalu gayanya itu tarik-menarik. Maka resultannya itu menggunakan persamaan rumus kosinus. Akar F 12 kuadrat tambah F 13 kuadrat tambah 2F12 kali F13 kali cos theta. Jadi besar resultannya itu bisa ditambahkan dengan menggunakan persamaan kosinus. Jadi nanti tergantung dari bentuk soal. Kalau dia segaris berarti tinggal ditambahkan atau dikurangkan tergantung arah gaya. Apakah sama-sama searah atau berlawanan arah. Kita masuk ke contoh. Contoh, 3 bintang bermasa M, 2M, dan 3M berada pada garis lurus dan terpisah masing-masing 3R dan R. Tentukan besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh bintang di tengah. Di sini kita gambarkan dulu arah dari gaya gravitasinya. Untuk M dan 2M itu saling tarik-menarik, maka arahnya ke kiri. Ini kita anggap sebagai F12. Kemudian 2M dan 3M arahnya ke kanan. Ini kita buat sebagai F23. Nah, untuk mencarinya kita cari aja satu persatu karena nanti mana yang nilainya lebih besar akan kita kurangkan karena arahnya di sini berbeda kecuali arahnya sama. Nah, untuk F12 sama dengan G kali M1 kali M2 per R12 kuadrat. Maka hasilnya G kali M kali 2M per, nah jaraknya di sini adalah 3R. 3R kita kuadratkan. Maka hasilnya G kali 2M kuadrat per 9R kuadrat. Maka kalau kita bawa angkanya ke depan saja, 2 per 9 kali G M kuadrat per R kuadrat. Ini untuk F12. Sedangkan untuk F23, ini sama juga caranya, G kali M2 kali M3 diper dengan R23 kuadrat. Maka dapatnya G kali 2M kali 3M per R kuadrat. Karena nilainya hanya R. Maka hasilnya 6 kali G kali M kuadrat per R kuadrat. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat mana yang lebih besar hasilnya. Nah, kalau di sini 2 per 9. Ini angkanya 2 per 9. Kalau ini angkanya 6. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara 6 dengan 2 per 9, otomatis 6 itu lebih besar daripada 2 per 9. Maka untuk mencari resultan R yang besaran F-nya lebih besar, itu kita kurangi dengan yang lebih kecil. Jadi F23 kurang F12. Maka hasilnya adalah 6 GM kuadrat per R kuadrat kurang 2 per 9 GM kuadrat per R kuadrat. Nah, GM kuadrat per R kuadrat ini karena sama, kita satukan saja. Jadinya 6 kurang 2 per 9
kali GM kuadrat per R kuadrat. Nah, ini bisa kita samakan penyebut. Maka hasilnya adalah ini sama-sama kita kalikan dengan 9. Ya, kali 9 kali 9 juga. Maka hasilnya 6 kali 9 54 per 9 kurang 2 per 9. G M kuadrat per R kuadrat. Nah, kita kurangkan, jadinya 52 per 9 G M kuadrat per R kuadrat. Jadi, ini hasil dari resultannya. Berarti dengan asumsi gaya gravitasinya itu lebih besar ke kanan. Ya, gaya gravitasinya itu lebih besar yang F23. Jadi arah gaya gravitasinya nanti lebih ke kanan. Ini arahnya ke kanan. Kalau misalnya ketika pengurangan gaya yang lebih besarnya itu gaya ke kiri, berarti nanti total dari resultan gaya nanti arahnya ke kiri. Ini contoh yang kedua, 2 bintang bermassa M dan 4M terpisah sejauh D. Tentukan jarak bintang ketiga yang berada di antara kedua bintang tersebut, tapi tidak mengalami gaya gravitasi. Nah, di sini sudah ada gambarannya, M dan 4M itu terpisah sejauh D. Di manakah letak bintang yang ketiga supaya gaya gravitasinya itu 0. Artinya gaya tarik ke kiri dengan ke kanannya itu sama. Jadi kalau seandainya digambarkan, ini kita misalkan sebagai gaya tarik ke kiri itu sebagai F12, kemudian gaya tarik ke kanan itu sebagai F23. Nah, gaya tarik F12 dengan F13 itu sama. Jadi ketika dikurangi hasilnya akan 0. Maka kita misalkan jarak antara M dengan bintang ketiga, antara M dengan bintang ketiga itu sebagai ini, sebagai X. Ya, berarti sisanya dari bintang ketiga dengan bintang 4M itu sebagai D dikurangi dengan X. Ya, jadi di sini prinsipnya adalah supaya menghasilkan gaya gravitasi 0, maka F12 harus sama nilainya dengan F23. Jadi, kita masukkan persamaannya. G kali M1 kali M2 sama dengan G kali M2 kali M3. Ya, jadi saya misalkan walaupun tadi dibilang ini sebagai bintang ketiga, saya misalkan ini 1, ini 2-nya, dan ini yang ketiga. Jadi M12 itu yang M dan M yang tidak diketahui. Kemudian M23 itu M yang tidak diketahui dan yang 4M. Per dengan R kuadrat. Ya, R12 kuadrat. Ini diper dengan R23 kuadrat. Nah, di sini ada komponen yang bisa langsung dicoret. Sebelum kita cari, bisa langsung kita coret duluan. Yang pertama ada G, ini sama, ada kiri kanan. Kemudian ada M2. M2-nya sama, ada kiri kanan, jadi tidak perlu dicari lagi. Nah, M1 itu nilainya M, besar nilainya M, per dengan R12. Jadi jarak dari 1 ke bintang yang di tengah itu sama dengan
kita sebut sebagai X kuadrat. Sama dengan M3. M3 di sini 4M per D kurang X kuadrat. Maka di sini bisa kita combine yang sesama kuadrat itu kita pisahkan ke satu ruas. Ya, jadi M per 4M sama dengan X kuadrat, kita kalikan silang, per D kurang X kuadrat. Nah, supaya X kuadratnya ini sebenarnya bisa disatukan. Kalau saya satukan bisa jadi X kuadrat per D kurang X dikuadratkan bareng. Ya, jadi bisa langsung dibuat seperti ini, kuadratkan bareng. Supaya hilang kuadrat, maka yang ruas sebelah kiri itu harus kita akarkan. Ya, yang ini diakarkan menjadi akar M per 4M sama dengan, nah ini kalau kuadratnya hilang, berarti sisanya X per D kurang X. Nah, kalau misalnya sudah diakarkan seperti ini, akar M dapatnya ini bisa kita coret duluan. Nah, ini sisanya 1. Akar 1 itu sama dengan 1. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 1 per 2 sama dengan X per D kurang X. Baru di sini kita bisa mengalihkan silang. Di 1 D kurang X sama dengan 2X. Berarti D sama dengan 2X tambah X. Maka D sama dengan hasilnya 3X. Ya, atau X sama dengan 1/3D. Jadi, kalau seandainya digambar, X itu sama dengan 1/3 dari D. Kalau seandainya D-nya kita misalkan nilainya 1, maka X ini nilainya 1/3. Nah, sisanya kemari itu adalah 2/3. Karena D dikurang 1/3 itu sisanya 2/3. Jadi, jarak supaya bintang yang tengah ini mengalami gaya gravitasi 0 itu harus diletakkan di 1/3 dari M yang pertama. Baru bisa gaya gravitasinya itu sama dengan 0. Contoh yang ketiga, 3 partikel berada seperti pada gambar. Jika nilai M sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kg, R-nya 3 cm, berapa besar gaya gravitasi di partikel 1? G-nya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya. Ini ada minnya 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi, di sini karena membentuk segitiga, maka untuk mencari F-nya itu, kalau misalnya M1, partikel satunya di sini, jadi F-nya itu yang satu ada ke atas, mereng ke atas, kemudian yang kedua ada mereng ke horizontal. Jadi di sini saya anggap sebagai F12 dan di sini sebagai F13. Nah, kita cari dulu nanti satu persatu baru bisa ditambahkan dalam persamaan kosinus. Jadi kita cari dulu F12 sama dengan F12 sama dengan G kali M1 kali M2 dikuadratkan dikuadrat dengan R kuadrat, maka G kali
M satunya 2M kali M per jarak antara massa 1 dengan massa 2 itu sama dengan R, di R kuadrat. Maka hasilnya adalah 2 kali G kali M kuadrat per R kuadrat. Nah, ini untuk F12. Untuk F13 ini sama dengan G kali M1 kali M3 diper dengan R13 kuadrat. Maka hasilnya adalah G kali M1-nya 2M kali 4M per dengan 2R dikuadratkan. Maka menjadi 8 kali G M kuadrat per 4 R kuadrat. Ini ketika kita bagi jadinya 2 kali G M kuadrat per R kuadrat. Nah, ini memiliki pola yang sama, yaitu sama-sama 2. Nah, G M kuadrat per R kuadrat itu saya misalkan sebagai F. Maka ini menjadi 2F, ini juga menjadi 2F. Selanjutnya baru kita masukkan ke dalam persamaan rumus kosinus. R sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 F12 kali F13 kali cos 45. Maka di sini kalau kita masukkan nilainya, akar F12 itu 2F dikuadratkan 2F kuadrat tambah 2F kuadrat juga 2F kuadrat tambah 2 kali 2F kemudian kali 2F juga kali cos 45. Cos 45 ini sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini jadinya 1/2 akar 2. Dan habis dibagi dengan 2 ini bisa habis dibagi untuk 2,5. Maka hasilnya adalah akar 4F kuadrat tambah 4F kuadrat ini menjadi 8F kuadrat tambah 2F kali 2F ini 4F kuadrat kali akar 2. Maka hasilnya menjadi akar 8F kuadrat tambah 5,66 F kuadrat. Ini hasilnya akar 13,66 F kuadrat. Kalau diakarkan hasilnya menjadi 3,69 F. Ya, F kuadrat diakarkan menjadi F. Maka resultannya adalah R sama dengan baru nilai F yang tadi saya bulatkan, yang ini kita masukkan kembali ke dalam persamaan supaya lebih mudah untuk mencari 3,69 kali G kali M pangkat 2 per R kuadrat. Nah, baru kita masukkan nilai G-nya, nilai M-nya, dan nilai R-nya. 3,69 kali G-nya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali masanya itu 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jangan lupa.
per dengan, nah R tadi diketahui itu dalam sentimeter, 3 cm, maka ketika kita rubah ke dalam meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi, ini kalau kita kalikan semua, ini kali 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, hasilnya menjadi 10,93 kali 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 4 ini bisa dicoret, sehingga hasil akhirnya adalah 10,93 kali 10 pangkat min 11 Newton. Jadi, besar resultan yang bekerja pada partikel M1 itu adalah 10,93 kali 10 pangkat min 11 Newton. Jadi, gayanya itu sangat kecil. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.